Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang demokrasi. Sebenarnya kalian sadar gak sih, kata demokrasi itu sering banget kita dengar. Tapi pernah gak kalian mikir, apakah kita sendiri udah demokratis dalam kehidupan sehari-hari? Karena jujur, demokrasi itu gak cuma soal. Dan saya baru sadar, ternyata demokrasi itu gak serumit yang sering dijelasin di buku ya. Demokrasi bisa kalian temui di tempat yang paling sederhana, seperti contohnya di rumah, di kampus, bahkan hubungan kalian sama orang lain. Kampus Unpad! Pintu tutup! Demokrasi itu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi kadang praktiknya tuh gak seindah itu kan. Banyak yang ngerasa suara yang gak didengar. Padahal demokrasi itu bukan cuma punya hak ngomong, tapi juga mau ngedengerin. Ya udah tuan. Hah? Ya kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio ditetep Pak. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu jalan umum. Bukan. Ini apa calon bupati? Ora bakal jadi gue. Terserah. Bupati Awas. Apa calon bupati gue? Ora bakal jadi. Terserah. Nah. Saya inget banget waktu dulu zaman SMA. Saya itu sebenarnya pengen ngambil jurusan bisnis ketika saya lanjut ke perguruan tinggi. Tetapi orang tua saya tuh menekankan untuk saya masuk ke PNS, TNI, Polri, dan lain-lain. Saya dulu sempat ngerasa sangat dikekang, tapi setelah ngobrol baik-baik, ternyata emang yang namanya orang tua itu pengen anaknya punya masa depan yang aman. Akhirnya kita jadi jalan tengah. Saya kuliah hukum, tetapi tetap menjalani hobi saya. Nah, di sini adalah part yang menurut saya paling relate dengan teman-teman semua yang seumuran dengan saya. Di dalam pacaran itu, demokrasi itu bukan kalian berarti bebas ngapa-ngapain, tapi kalian dan pasangan kalian punya hak buat ngomong dan dengerin satu sama lain. Saya pernah di fase dimana hubungan saya nggak sehat karena satu pihak terlalu dominan, ya bosi lah. Tapi setelah saya sadar, hubungan itu bukan soal kompetisi, tapi demokrasi ngajarin kita. Kadang kalian harus ngalah, bukan karena kalian ngerti keputusan yang baik tuh hasil dari dua hati yang saling ngedenger.
Tapi ada satu hal yang sering banget dilupain sama banyak orang di luar sana, yaitu demokrasi untuk dirinya sendiri. Kadang kalian pengen banget banyak hal, tapi ada sisi lain dari diri kalian yang ngeraguin. Kalian pengen berubah, tapi ada bagian diri kalian yang takut gagal. Nah, di situ kalian harus belajar menjadi pemimpin buat diri kalian sendiri. Kalian memberi kesempatan buat bagian dari diri kalian berkembang, buat ngomong dan didengerin. Karena sebelum kalian ngatur orang lain, kalian harus bisa ngatur diri sendiri dengan adil terlebih dahulu. Jadi, demokrasi itu bukan cuma sistem pemerintahan teman-teman, tetapi juga gaya hidup kita. Cara kita berinteraksi, cara kita ngambil keputusan, bahkan cara kita menghargai perbedaan. Karena pada akhirnya, demokrasi itu bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi tentang siapa yang paling mau dengerin dan ngertiin orang lain, teman-teman. Kadang kita pikir demokrasi itu cuma urusan negara, soal suara rakyat, pemilu, parlemen, dan pemerintahan. Tapi setelah saya jalani dan saya renungin, ternyata demokrasi itu justru mulai dari hal yang paling kecil, dari cara kita berinteraksi. Selain di lingkup keluarga dan hubungan pribadi, saya juga ngerasain demokrasi itu penting banget ya di lingkungan kampus. Misalnya, waktu nentuin tema acara kelas bareng dengan teman-teman kelas, atau pas debat di kelas. Kadang ada aja yang mau menang sendiri, tapi di situ justru kelihatan makna demokrasi yang sesungguhnya. Bukan cuma soal siapa yang paling vokal, tapi gimana kita bisa saling dengar dan nyatuin pendapat. Menurut saya, dari hal kecil kayak gitu kita belajar kalau demokrasi itu, sekali lagi saya tekankan, bukan hanya soal sistem politik, tapi juga sikap hidup kita gimana teman-teman. Gimana kita bisa menghargai pandangan orang lain tanpa harus merasa paling benar. Demokrasi itu waktu kalian belajar dengerin pendapat orang lain meskipun kalian tidak sepakat. Demokrasi itu waktu kalian berani ngomong tapi tetap sopan. Demokrasi itu waktu kalian bisa adil bahkan dalam hubungan, entah itu bersama pasangan kalian, teman, ataupun keluarga kalian sendiri. Karena pada akhirnya demokrasi bukan cuma tentang sistem, tapi tentang sikap hidup teman-teman. Tentang bagaimana kita bisa bebas tapi tetap menghormati batas. Tentang bagaimana kita punya suara tapi juga punya tanggung jawab. Kalau tiap orang bisa mulai dari dirinya sendiri, dari ruang kecil yang dia punya, maka Indonesia gak cuma punya demokrasi di atas kertas, tetapi juga di dalam hati rakyatnya. Dan menurut saya, disitulah inti dari kewarganegaraan. Bukan sekadar tahu hak dan kewajiban saja teman-teman, tapi benar-benar ngejalanin nilai-nilai itu setiap hari dalam tindakan nyata. Saya Muhammad Kafi, dan ini pandangan saya mengenai demokrasi. Saya bukan dari podium politik, tetapi ini dari pengalaman pribadi saya yang mengajarkan saya arti dari kebebasan dan tanggung jawab yang sesungguhnya.